Jujur, kadang aku gak pernah siap sama yang namanya kepergian. Yang namanya kepergian itu adalah hal yang paling menyedihkan dan juga menyakitkan. Ya kalau misalnya ditanya, kamu siap gak sih untuk menerima kepergian seseorang? Iya, jawabannya, entah siapapun orang itu, pasti kita gak akan pernah siap. Karena ya namanya kepergian itu adalah hal yang bikin seseorang tuh benar-benar patah banget. Kepergian itu juga gak melulu soal kepergian pasangan. Bisa jadi tuh orang terdekat, teman, sahabat, ataupun keluarga sendiri. Kalau kamu sendiri, siap gak sih kalau misalnya ditanya, kamu siap gak? Siap menerima kepergian seseorang? Atau konteksnya, entah itu kepergian ataupun kehilangan, mungkin kedua hal itu saling keterkaitan satu sama lain. Tapi yang namanya kita harus merasakan kepergian, siapa sih yang pernah siap? Setiap orang pasti gak akan pernah siap yang namanya kepergian. Tapi kadang suka mikir juga, kalau hal itu adalah hal yang akan terjadi gitu loh di setiap kehidupan. Datang dan pergi, itu pasti akan terjadi. Dan mau gak mau, siap gak siap, kita harus bisa menerima akan kepergian itu. Hai semuanya. Seperti biasa, apa opening aku? Gimana kabarnya hari ini? Apakah semua dalam keadaan baik? Keadaannya gimana? Selama aku gak upload, aku udah lumayan gak upload lama ya. Hampir seminggu kalau gak salah. Maaf banget ya. Aku baru bisa nemenin kalian malam hari ini karena ya di mainnya aku sedang mengalami hari yang begitu sibuk. Dan alhamdulillahnya aku bisa nyempetin untuk take konten untuk nemenin waktu malam kalian. Kalian semua sehat kan? Sehat dong. Ya kalau lagi gak sehat, aku temenin malam hari ini di podcast terbaru aku ini. Makasih ya udah support aku dan udah selalu stay nungguin updatean terbaru dari podcast teman tidur. Aku seneng banget. Dan aku sekangen itu sama kalian semua. Hai guys, jadi di episode hari ini mungkin kita akan membahas mengenai kepergian kali ya. Karena banyak banget tuh dari kalian tuh kayak ngerasa begitu sedih banget ditinggal oleh orang yang kalian sayang, ataupun ya namanya kepergian ya. Kita tuh gak pernah tahu kapan kepergian itu tuh datang dan kapan kita akan merasakan itu. Bisa jadi hari ini kamu begitu dekat dengannya, tapi gak ada yang tahu entah itu besok, lusa, atau kapan. Iya, kepergian itu bisa menyapa kamu kapan aja. Kita gak akan pernah tahu kapan kita akan merasakan itu. Tapi yang pasti, kita semua pasti akan merasakan itu. Coba, kalau misalnya aku tanya, seperti opening aku tadi. Kalau misalnya berbicara soal kepergian, kamu siap gak? Siap mengalami hal yang dimana itu menyakitkan buat kamu? Seperti halnya kepergian seseorang yang kamu sayangi. Kamu pernah ngerasa gak sih kalau misalnya kamu tuh kayaknya gak pernah siap yang namanya kepergian ataupun kehilangan? Ya, ketika kita udah ngerasa deket banget sama seseorang, pasti rasanya emang gak mau ataupun gak akan pernah siap ketika suatu saat nanti kamu harus kehilangan dia. Tapi kalau misalnya kita berbicara mengenai kepergian tuh konteksnya gak melulu soal pasangan sih. Bisa jadi kayak, iya kita ditinggal pergi oleh orang yang terdekat, entah itu teman, sahabat, keluarga, dan lain sebagainya. Kadang kalau misalnya kita mengenal gitu ya namanya datang dan pergi, itu pasti dua hal yang akan kita rasakan.
Kita nggak akan pernah tahu kapan seseorang itu datang untuk kita. Dan kita juga nggak akan pernah tahu kapan seseorang itu akan pergi dari hidup kita. Ketika kita sudah merasa nyaman, ketika kita sudah merasa benar-benar, ini adalah orang yang kita cari. Tapi kita lupa bahwa kapanpun kepergian itu bisa menyapa kita. Dan siap gak siap, mau gak mau, ya kamu harus mau menerima itu. Sakit gak sih kalau misalnya kita harus merasakan yang namanya kepergian? Pahit gak sih? Pahit banget. Rasanya kayak bener-bener sakit banget mungkin ya. Dan gimana ya, kalau misalnya kita nih, kayak kita udah mempunyai pasangan yang begitu baik, terus kita kehilangan dia, pasti itu akan rasanya sedih. Ketika kita udah menemukan lingkungan yang benar-benar kita suka, kita nyaman, orang-orang itu bikin kita nyaman, ketika mereka pergi, pasti kita juga akan merasakan sedih. Dan ketika kita ditengahkan pergi oleh orang yang kita sayang juga, dalam lingkungan keluarga, pasti itu juga rasanya sedih juga. Pernah kebayang gak sih kalau misalnya kamu harus merasakan hal itu? Hal yang dimana mungkin kamu gak mau ngerasain. Emang kita gak bisa sih meminta siapapun orang itu untuk selalu stay sama kita. Karena di dunia ini udah diatur. Kalau emang Tuhan berkehendak, ya semua pasti akan terjadi. Kadang bingung sih mau gimana. Karena pada akhirnya sekuat apapun kita menjaga, iya kalau emang udah waktunya pergi, ya ia akan pergi. Mencoba untuk terus menahan agar tidak pergi, nyatanya datang dan pergi adalah hal yang akan dirasakan di setiap manusia. Dan kita gak akan pernah bisa yang namanya menghindari itu. Coba, sekarang aku tanya, apa sih hal yang menyakitkan dalam hidup kamu? Kepergian seseorang, pasti itu karena adalah hal yang menyakitkan ya. Dan apa yang kamu rasakan ketika kamu harus mengalami hal itu? Kamu sedih, kamu nangis, atau gimana? Sedih mah wajar, pasti setiap orang sedih. Cuman ya, pasti kita punya salah satu hal yang begitu menyakitkan ketika ditinggal pergi oleh seseorang yang begitu kita sayangi. Gak ada yang siap ketika kehilangan orang yang kita sayang. Tapi lagi dan lagi, semua itu pasti akan terjadi. Kadang pengen banget gitu bilang sama Tuhan buat, Tuhan, bisa gak orang-orang yang saat ini sama aku tuh jangan pergi dulu? Bisa gak sahabat-sahabat aku, teman-teman aku, pasangan aku, dan keluarga aku, bahkan semua orang yang terdekat dalam lingkungan aku, bisa gak jangan pergi dulu? Aku gak akan pernah ngerasa siap kalau misalnya aku harus kehilangan mereka semua. Aku gak akan pernah siap kalau misalnya aku harus merasakan semuanya sendirian, tanpa adanya orang-orang terdekatku yang mengelilingi aku. Jujur, emang aku tahu, aku ini hanya manusia biasa. Aku hanya menjalani sebagaimana engkau mengatur. Cuman, boleh gak sih kalau misalnya kali ini aku minta buat, aku gak mau ngerasain kepergian itu. Kepergian dimana itu adalah hal yang menyakitkan. Hal yang begitu pahit dan sedih yang akan dirasakan. Dan saat ini, aku ngerasa kehidupan aku benar-benar sebahagia itu. Aku bahagia dikelilingi orang-orang yang aku sayang. Mereka semua adalah orang-orang terbaik dalam kehidupan aku. Mereka semua adalah orang-orang yang benar-benar berarti dalam kehidupan aku. Yes, I know. Aku tahu. Aku juga hanya manusia biasa dan semua orang pasti juga akan merasakan kepergian. Cuman rasanya kayak gak akan pernah siap sama kepergian. Bingung harus gimana. Dan ya aku gak bisa menghindari itu semua. Karena semua mungkin udah takdirnya. Susah ya kalau misalnya kita membahas kepergian.
ada salah satu hal yang emang itu hal yang gak mau dirasakan oleh setiap manusia. Siapa sih yang mau? Ya namanya kehilangan, pasti gak ada yang mau. Tapi kamu juga pernah mikir gak sih kayak kamu tuh terlalu takut kalau misal seseorang itu tuh pergi dari hidup kamu. Tapi mereka semua tuh biasa aja gitu sama kamu. Mereka semua gak ngerasa takut kehilangan kamu. Kamu suka ngerasa kayak gitu gak sih? Atau kamu sering ngerasain hal itu? Hal dimana ya cukup kamu aja ngerasain tapi orang lain gak sebaliknya. Kadang emang rasanya gak enak banget ya, kita yang terlalu takut kehilangan, tapi ya orang lain gak sebaliknya. Terlebih kalau misalnya kita harus merasakan yang namanya kepergian, yang dimana kepergian itu secara tiba-tiba. Kayak ya itu adalah hal yang benar-benar mengejutkan gitu loh. Iya memang kepergian itu kita gak akan ada yang tahu. Bisa jadi iya tiba-tiba pergi atau bagaimana. Karena yang namanya kepergian itu pasti akan menyulitkan rasa ikhlas untuk melepas. Iya gak sih? Karena kan gak semudah itu untuk kita ikhlas. Ikhlas menerima kepergian seseorang dan kembali melewati semuanya seorang diri. Ditinggalkan dengan kenangan terakhir yang sangat baik-baik aja. Kenangan yang dimana itu begitu sulit untuk kita lupakan. Karena yang namanya kenangan gak semudah itu bisa kita hilangkan dari ingatan. Iya gak sih? Pada akhirnya ya sekuat apapun kita menjaga, ya namanya perpisahan itu pasti akan terjadi. Dan tidak ada yang namanya perpisahan itu baik-baik aja. Sebaik apapun perpisahan itu, yang namanya perpisahan tetaplah menyakitkan. Iya kan? Karena ada yang bilang gini, lebih baik berpisah secara baik-baik aja, itu jauh lebih baik. Iya, memang itu berpisah secara baik-baik aja itu jauh lebih baik. Cuman, ya namanya berpisah, terus kehilangan, ya kepergian, siapa sih yang bisa untuk berbuat baik-baik aja? Pasti akan ada fase dimana ia merasakan rasa sedih yang luar biasa, sakit yang luar biasa karena ditinggalkan oleh seseorang itu. Kamu termasuk gak? Iya dong, pasti setiap orang termasuk sih. Dan kalau misalnya kamu tanya kayak, ya pasti Kak April pernah dong. Aku gak pernah ngerasa takut sama kehilangan sih. Terlebih kehilangan keluarga ya itu beda lagi. Kadang ya, jujurnya aku sedikit cerita. Jujur kenapa aku lebih suka yang namanya kayak, ya aku gak punya banyak teman. Karena sebanyak apapun teman kita, nanti akan ada saatnya mereka akan pergi dengan kehidupannya masing-masing. Ya kadang ketika kita menganggap bahwa ya mereka-mereka ini adalah benar-benar teman terbaik kita, orang-orang di sekeliling kita. Tapi nanti akan ada waktunya juga mereka akan pergi dan kita akan merasakan kepergian itu. Betapa sedihnya, betapa sepi dan sunyinya ketika harus kembali merasakan seorang diri tanpa hadirnya orang terdekat lagi. Dan siap gak siap, memang dulu aku pernah ngerasa gak siap sih, kayaknya aku gak siap deh kalau misalnya kehilangan mereka semua. Tapi nyatanya ya, ketika aku belajar untuk lebih menerima, ya aku bisa lebih tegar gitu loh. Jadi ya aku sedikit ngasih masukan aja sih, kalau misal kamu ngerasa takut sama kehilangan atau kepergian seseorang, jangan terlalu takut sama kepergian seseorang. Nanti akan ada waktunya orang itu akan pergi, cuma kita gak tahu kapan. Ya setidaknya ya kamu udah berbuat baik sama orang-orang yang kamu temui, itu udah lebih dari cukup kok. Ya mungkin dalam kehidupan kita udah terlalu sering merasakan kepergian. Kayak hal-hal yang berbau dengan datang dan pergi pasti kita akan merasakan. Coba deh, kalau misal kamu ingat ke belakang, di sepanjang kehidupan kamu, udah berapa banyak orang yang datang dalam kehidupan kamu? Udah berapa banyak orang-orang yang ada buat kamu dulu dan sekarang? Mereka semua saat ini ada gak sama kamu? Ada sebagian kan? Ada juga yang enggak. Dan kalau ditanya,
Kemana mereka? Jawabannya ya pasti nggak tahu. Mungkin sibuk sama kehidupannya masing-masing. Ya itulah. Datang dan pergi itu pasti akan kita rasakan. Yaitu sama halnya seperti kamu bertemu dengan seseorang. Kamu begitu menyayangi dia, kamu menganggap bahwa iya kamu akan terus sama dia. Berharap banget kalau misalnya dia akan terus sama kamu. Dan gak mau kalau misalnya dia pergi dari kehidupan kamu. Tapi kadang kalau dipikir kayak semakin takut kita sama kepergian, justru kayak iya Tuhan tuh akan mendengarkan rasa itu gitu loh. Jadi kayak Tuhan tuh semakin membuat hati kita tuh semakin takut. Dan Tuhan juga mendekatkan rasa kepergian itu. Iya gak sih? Maka dari itu coba untuk lebih kayak ya udah berusaha untuk nerima, walaupun iya memang ada fasenya dimana kita tuh terlalu menyayangi seseorang sehingga kita takut sama yang namanya kepergian. Tapi semakin kita takut, yang namanya kepergian itu juga pasti akan terjadi gitu loh. Dan itu nantinya akan membuat hati kita tuh menjadi kecewa, patah, dan membuat rasa sedih yang berkepanjangan. Karena kan dalam hidup ini, kehidupan ini kan misteri. Kita nggak akan bisa ada yang nebak apakah nantinya kita akan bahagia di akhir nanti, ataukah nantinya kita akan merasakan rasa sakit, entah itu kapan. Semua kan pasti akan terjadi. Ya walaupun emang kepergian itu merupakan sesuatu hal yang dihindari, dan setiap orang pasti yang namanya tuh siap gak siap, pasti gak akan pernah siap ya. Tapi mau gimana lagi? Kalau emang kepergian itu udah menghampiri, kita hanya bisa berusaha untuk mengikhlaskan semua itu. Walaupun emang berusaha untuk ikhlas itu tidak semudah itu. Rasanya pasti seberat itu ya, berusaha buat ikhlas. Iya, ikhlas itu juga gak mudah kok, I know. Perlu pengorbanan hati, pengorbanan diri agar ya kamu bisa sepenuhnya ikhlas. Tapi gak sepenuhnya ikhlas sih. Kadang kalau kita berusaha untuk sepenuhnya ikhlas, ya perasaan itu hadir kembali. Semakin dewasa, semakin ngerasa kayak yang udah aja lah sama mereka-mereka yang datang lalu pergi. Banyak yang pergi, dan aku sudah terbiasa dengan kepergian. Anggap aja itu adalah hal yang wajar terjadi. Nanti juga, ya kamu juga akan terbiasa untuk sendiri. Dan pada akhirnya, hanya diri sendiri yang akan selalu ada untuk kita. Karena semakin kita dewasa pasti udah banyak hal yang kita lewati. Orang-orang yang datang silih berganti. Mereka-mereka yang datang lalu pergi. Dan ya menurut aku, kepergian itu adalah hal yang wajar. Karena setiap orang pasti akan merasakan. Dan aku selalu menganggap di setiap mereka-mereka yang datang, ya mungkin emang mereka hanya pengisi waktu aku aja. Dan aku senang karena Tuhan telah memberikan aku orang-orang yang benar-benar baik dalam kehidupan aku. Walaupun pada akhirnya, suatu saat nanti, aku harus merasakan yang namanya kepergian. Kepergian orang-orang yang selama ini ada buat aku. Tapi ya, ketika aku menganggap mereka selalu ada untuk aku, tapi nyatanya balik lagi sendiri. Diri sendiri akan selalu ada untuk kita, bukan orang lain. Saat ini semakin aku dewasa, aku sedang belajar untuk membiasakan diri. Pelan-pelan. Belajar bagaimana mengikhlaskan sebuah kepergian. Belajar bagaimana melepaskan tanpa menjadi beban. Dan belajar bagaimana seharusnya seorang manusia menerima ketetapan-ketetapan yang telah Tuhan gariskan. Belajar untuk lebih memahami bahwa ya namanya kepergian, itu pasti akan terjadi. Dan semua mungkin udah sesuai dengan ketetapan Tuhan. Kadang kalau misalnya kita mau untuk menolak, mencoba untuk menghindarinya, kalau emang udah harusnya terjadi, ya pasti akan terjadi. Dan kita gak bisa mengelak hal itu. Menerima dan mengikhlaskan itu juga bukan salah satu hal yang mudah. Kata orang, kepergian itu adalah hal yang biasa. Dan ya semua itu gak akan meninggalkan luka. Tapi mereka lupa bilang
kalau nggak semuanya kepergian itu nggak meninggalkan luka. Ada di mana kepergian itu meninggalkan luka yang cukup dalam dan membuat luka itu sulit untuk disembuhkan. Bahkan perlu waktu dan proses yang dimana proses itu tuh nggak sebentar. Dan kata orang juga, kita harus belajar untuk mengikhlaskan atas kepergian seseorang. Tapi mereka juga lupa bilang, kalau mengikhlaskan itu juga nggak semudah itu. Nggak semudah dari apa yang mereka ucapkan. Bahwasanya ya ada hal yang memang begitu berat untuk kita ikhlaskan. Termasuk ya kepergian itu. Dan mereka juga bilang, kalau misalnya seseorang itu udah pergi, stop untuk berharap lagi. Mencoba untuk membiasakan diri bahwa pada akhirnya yang akan ada untuk diri sendiri hanya diri kita sendiri. Ya, mereka benar. Tapi kebanyakan dari manusia, mereka selalu berharap akan kehadiran seseorang itu kembali dalam kehidupannya. Ya mungkin ada people come and go dan ya mereka menganggap kalau itu semua hanya ucapan dari mereka aja. Dan dia yang selalu mengharapkan kehadiran seseorang itu akan kembali dalam kehidupan dia selalu mengharapkan bahwa ya akan ada waktunya nanti people comeback itu terjadi. Padahal ya setiap orang tuh ada waktunya dan setiap waktu ada masanya. Kadang kalau misalnya kita selalu berharap sama orang juga gak akan baik sih. Karena kalau misalnya semakin berharap sama manusia itu kan bisa pergi kapanpun, bisa nyakitin kapanpun. Kita gak akan ada yang tahu kapan ia akan berbuat menyakitkan untuk diri kita. Dan saat ini, yang aku pelajari dari kepergian adalah, pada akhirnya, kehidupan bukan soal tentang menerima aja. Menerima kehadiran seseorang. Tapi ini juga tentang menerima kepergian seseorang. Karena kepergian adalah hal yang akan terjadi di setiap manusia. Belajar untuk lebih mengikhlaskan, lebih menerima, dan lebih sabar ketika kita mengalami perasaan di mana itu membuat diri kita hancur banget. Kita nggak boleh yang namanya itu nyakitin diri sendiri. Atau melakukan hal-hal yang dimana itu membuat diri kita tuh ya nggak akan baik gitu loh. Impact-nya itu ke diri sendiri itu negatif. Kadang kan kalau misal udah ngerasa nggak baik, pasti ngelakuin hal-hal yang di luar dari diri kita kan. Mencoba untuk lebih sabar, lebih dewasa. Karena semakin dewasa, kita akan banyak menemukan hal-hal yang di luar dari dugaan kita. Bisa jadi orang-orang yang saat ini tuh pergi dari kehidupan kita, berusaha untuk lebih menguatkan diri, berusaha untuk lebih menyayangi diri sendiri. Karena menyayangi diri sendiri ada hal yang penting. Jangan terlalu mengharapkan kasih sayang dari orang lain. Walaupun emang kita butuh sih, tapi ya pada akhirnya ya kamu juga harus bisa menyayangi diri kamu sendiri. Hey, buat yang saat ini sedang merasakan sedih karena kepergian seseorang, kamu jangan berlarut dalam kesedihan ya. Pelan-pelan belajar untuk lebih mengikhlaskan dan menerima. Walaupun emang itu masih susah untuk kamu lakuin. So oke, gak apa-apa kok. Pelan-pelan aja. Nanti juga kamu terbiasa. Dan nanti juga pelan-pelan kamu juga akan sembuh dari semua rasa sakit yang udah kamu rasakan selama ini. Jangan sedih terus ya. Aku ada di sini buat kamu. Walaupun kalau misalnya aku lagi gak upload, kamu sendirian, kamu gak punya temen, kamu bisa dengerin konten aku yang lainnya ya. Dan aku makasih banget karena kamu udah kuat sampai hari ini. Kamu udah bertahan, kamu udah melatih semuanya dengan baik. Di balik senyuman kamu, kamu terbaik. Dan aku bangga sama kamu. Tetap kuat ya. Tetap jadi versi terbaik kamu saat ini. Makasih udah denger episode hari ini. Jangan lupa ya untuk dengerin episode lainnya tersedia di Spotify. Kamu bisa search aja di Spotify tentang luka atau bisa klik link yang ada di deskripsi. Support aku juga ya di Spotify dengan cara follow dan berikan rating supaya
konten aku juga bisa berkembang di Spotify, ya. Dan maaf banget kalau misalnya akhir-akhir ini aku belum live lagi untuk menyapa kalian. Jangan lupa dulu ya follow TikTok aku @aprildevivinya 2 karena aku suka live di TikTok. Dan jangan lupa juga follow Instagram aku supaya kita bisa lebih kenal satu sama lain. Kenal gak tuh? Makasih ya udah dengerin episode hari ini. Aduh, aku tuh kalau udah ketawa tuh kayak hobi banget deh ketawa. Habis kalian lucu sih. Bikin konten kok suka banyak yang ketawa. Kan ini podcast, bukan lawak. Sebagai hari kamu baik hari ini, kita akan ketemu lagi di episode selanjutnya ya. Ayo dong bantu aku untuk request podcast. Enaknya bawain podcast apa? Karena aku kadang suka bingung mau bawain apa. Thank you ya udah dengerin episode hari ini. Kita akan ketemu lagi di episode selanjutnya di podcast teman tidur. Dah.